Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya jumpa dengan guru saya nih, Masya Allah. Orang yang luar biasa, orang soleh nih, Masya Allah. Amin. Orang berilmu, orang yang senantiasa, coba lihat tatapan wajahnya, bagaimana aura wajahnya kan, Masya Allah kan. Ini ciri-ciri orang soleh. Karena kita pun yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah itu merasa diri paling soleh, yang soleh merasa nggak pernah salah. Insya Allah ada orang soleh di sekitar kita. Ustaz, assalamualaikum. Namanya Ustadz Dodi Al-Jambari. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah khair. Jadi sore ini kita mau bincang-bincang sama beliau. Jadi teman-teman coba deh iseng-iseng ngeklik namanya Dodi gitu. Dodi di Google muncul, banyak di permukaan, bener? Tercemar ya? Udah tercemar ya? Namanya Masya Allah, nama yang masyhur, yang pernah kita lihat. Saya kasih bocoran dikit ya, Ustadz Dodi ini dulu artis ya, sering muncul di permukaan di televisi, kesayangan Anda semua. Tahun berapa Ustadz? Dari kalau layar lebarnya 88 ya? Masya Allah. 88. Iya, sekitar 88 lah layar lebar. Kalau yang layar kaca itu mulai sekitar 2004-an deh. 2004. Kurang lebih. Berapa lama bergelut di dunia keartisan? Sebetulnya dari SMP, SD itu sudah mulai adalah terlatih dengan tari, terlatih dengan teater. Sempat jadi peserta festival juga untuk anak SD waktu itu. SMP main teater, bahkan sudah mulai cari duit dari baca puisi, ikut sandiwara radio, SMA pantomim, breakdance ya gitu-gitulah. Jadi jago ya. Gini. SMA itu bahkan pernah jadi polonizer. Polonizer itu pemimpin pesta. Pemimpin pesta zaman dulu lah ya, jahiliyah. Sampai akhirnya ke Jakarta tahun 87 gabung sama anak-anak ABBA. Artis Badut Ancol maksudnya, bukan Akademi Bahasa Asing. Di sana tahun 87 sampai 93 terus nggeluti koreografi, terus baru balik lagi ke ya apa aja lah, mau itu pokoknya semua kesenian yang intinya menampilkan diri. Jadi narsisnya udah duluan. Jadi kalau gambar jelek. Gitu. Tapi kalau saya yang tampil, kalau hasil karya nggak ada yang bagus. Gitu. Tapi kalau saya yang muncul sebagai sosok entertainer gitu, maka biasanya saya geluti betul. Dulu. Guys, nih kita garis bawahi ya, dulu. Kebayang nggak kehidupan beliau gimana dulu dari 87, kemudian itu awal mulanya tampil di layar lebar dulu, apalagi di layar televisi di 2004 dulu ya. Kita tahu guys, dan kita nggak bisa nafikan bersama ya Sat ya, kita nggak bisa nafikan bagaimana kehidupan artis, benar nggak Sat? Ya. Bagaimana kehidupan artis, ya mohon maaf, bertemu lawan jenis tanpa mahram itu udah biasa, bermaksiat udah biasa, apalagi bagaimana kehidupan artis yang kita tahu hedonis ya kan. Wah, pesta pora, pokoknya kalau nggak pesta pora nggak banget deh, benar nggak Sat? Tapi ini menjadi sebuah tamparan hebat bagi kita semua, seorang Ustadz Dodi Al-Jambari yang dulu ada di dunia gelap gemerlap, sekarang insaf, yang dulu haram jaddah dan sekarang di atas sejadah. Saya mau tahu nih Ustadz, bagaimana caranya Ustadz Dodi Al-Jambari meninggalkan itu semua? Subhanallah. Tahun 93 Ibu Allahyarham wafat.
Saya baru dapat kabar setelah 3 hari, karena emang sibuk dengan dunia tari itu. Setelah itu seperti putus harapan, dan hampir semua pekerjaan baik koreografi, garapan, art direction, semua nggak ada yang bisa kelar karena yang terpikir cuma ibu, Allahyarham. Dan ketika itu sampai betul-betul sekitar kurang lebih 8 bulan lah nggak bisa move on dari rasa sedih itu. Sampai akhirnya diingetin sama teman dengan nada marah bahwa ada seorang sahabat saya, beliau mengingatkan, ibu lu juga nggak demen deh lu begini-begini mulu. Ya Allah. Gue mungkin nggak tahu ya keadaan ibu lu kayak apa, tapi kalau lu gini-ginian terus nggak ada manfaatnya. Setelah itu saya coba bangkit dan kemudian mencoba untuk kembali ke dunia seni, dan kemudian saya coba untuk bangkit. Dan ketika itu memang titik balik saya untuk berhenti dari dunia tari khususnya. Tapi nyanyi masih gitu, ngaco masih gitu, sampai akhirnya betul-betul perjalanan sampai ke tahun 2000 itu betul-betul titik balik keluar dari semua dunia gelap itu. Tahun 2000. Tahun 2000 itu titik balik saya belajar Islam lagi dari nol, nabrak-nabrak, belajar macam-macam sama dukun 2 tahun. Oh, subhan. Sama aliran-aliran yang kacau-kacau itu sekitar 2 tahunan juga, ngikut firqoh ini, firqoh itu, apa segala macam, masuk ke beberapa komunitas-komunitas muslim. Saya pengen cari sosok orang yang soleh, nggak ketemu, ternyata oportunis, cuman memanfaatkan agama. Dan sedih karena nggak pernah punya contoh. Banyak contoh yang bikin saya kecewa. Ngomong sunnah tapi makan minum pakai tangan kiri, ngomong sunnah tapi nggak ke masjid sholatnya, ngomong sunnah tapi banyak sekali yang kemudian apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka dari saat itu saya berusaha untuk belajar dengan minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan guru-guru yang menjalankan ilmunya. Maka alhamdulillah ketemu satu-satu, dipretelin. Lebih banyak talaki, lebih banyak datang ke guru, mulazamah, dan kemudian ya alhamdulillah Allah SWT kasih kemudahan. Dan ada satu hadis yang memukul saya sehingga saya mau berubah dari masa itu ke masa yang sekarang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika manusia wafat itu putus semua amal, illa bitalat, kecuali dengan 3 hal: ilmu, amal, anak. Ketika ilmu, saya coba lihat bapak ibu saya ilmunya tidak begitu banyak rasa yang bisa dimanfaatkan. Amalnya karena kami orang kurang berada, ya sekedarnya sajalah, amal tidak terlalu banyak. Tapi saya pernah punya kesempatan bahwa saya bisa jadi yang ketiga, waladun soleh yad'ula. Maka cara saya membayar untuk kemudian bisa menjadi mulia di mata Allah, dan juga karena saya cinta betul sama orang tua, maka yang saya lakukan adalah saya harus berubah. Saya harus punya mental menjadi soleh, meskipun sampai saat ini masih belum soleh. Jadi kalau antum menunjuk anak orang yang soleh, sedang berusaha untuk menuju kepada soleh, karena masih punya banyak hal yang harus dibenahi terus gitu. Beberapa tabiin pernah menyatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kemaksiatan kita itu dalam bentuk bau bisul yang busuk dan bernanah, mungkin antum tidak mau sedekat ini sama anda, karena pasti busuk itu datang dari dosa dan maksiat anda gitu. Banyak hal yang kemudian membuat saya harus berubah. Saya harus berusaha menjadi anak yang soleh, karena waladun soleh yad'una itu ada beberapa ustadz yang mengajarkan kepada saya di awal pemahaman saya bahwa waladun soleh yad'una itu 2 hal. Walad soleh
yad'ula. Jadi antara doa dengan waladun soleh itu dua hal yang berbeda. Kalau cuma sekedar walad yad'ula belum tentu diterima. Tapi kalau waladun soleh berarti saya harus menjadi soleh dulu baru saya berdoa untuk orang tua. Karena kalau saya masih melakukan kemaksiatan sementara saya berdoa, cek orang Sunda mah capek gawe teka pakai, sia-sia apa yang kita kerjakan. Gitu. Wallahu a'lam. Mohon doanya, mohon bimbingannya supaya antum bisa doain aneh supaya bisa istiqomah. Amin, bisa sesoleh antum. Lebay deh, gulu. Duh. Saya lagi mau minum kopi sampai kagak bisa ketelan nih kopinya. Cukup mengharukan. Jadi ada tamparan hebat bagi kita semua teman-teman, pelajaran dari kehidupan beliau. Beliau yang begitu cinta kepada orang tua, begitu sayang sama orang tua, tapi Allah lebih sayang kepada ibunya. Tapi pada saat itu kondisi beliau masih dalam kondisi yang jauh dari Allah. Tapi menariknya adalah ada tamparan bagi beliau ketika beliau membaca hadis sahih yang mulia tentang bagaimana amalan itu akan putus kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, amal atau shadaqatun jariyah, yang ketiga doa anak yang soleh. Ya, ternyata untuk menebus, betul Ustaz bisa dikatakan itu ya, untuk menebus kesalahan yang beliau pernah lakukan terhadap orang tuanya. Di hadis itulah ternyata membuat beliau jadi tersadarkan. Oh, selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guys, artinya adalah hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Kalau kita nggak kejar hidayah itu, kalau kita nggak sadarkan diri kita untuk mengejar hidayah itu, maka kita akan jauh tertinggal. Insya Allah pelajaran berharga dari Ustadz Dodi Al-Jambari membuat kita semakin sadar akan diri kita menjadi seorang anak yang soleh, akan sadar dari diri kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil ngopi guys, kita tutup kajian ini, Ustadz. Contoh yang baik, contoh yang buruk. Ini berlebihan ya, insya Allah ya.